Let's go! Timnas Garuda Muda lolos ke babak 8 besar Piala Asia Under 23. Dan gue seneng banget ya untuk kedua kalinya tahun ini di ajang sepak bola Asia, Indonesia, timnas yang kami cintai, bisa dibanggakan. Sekali lagi, seperti di bulan Januari kemarin, gue mau memberi apresiasi terbesar-besarnya kepada Sintayong dan kepada staf pelatih, karena menurut gue tanpa dia ya nggak tahu deh timnas kita bakal kayak gimana gitu. Turnamen tahun ini merupakan pertama kalinya ya kita sebagai negara tuh qualify even untuk Piala Asia Under 23, karena sebelum Sintayong mengambil alih timnas kita tuh belum pernah. Dan di tahun debutan ini kita juga dapat memecahkan rekor sendiri untuk lolos dari babak grup masuk ke babak 8 besar, dan ini nih prestasi yang pantas banget dibanggakan fans timnas di seluruh Indonesia. Memasuki turnamen ini, timnas kita dapat undian di grup A ya, bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan juga Australia. Kalau lihat dari sisi grup kita aja nih, siapa sih yang tadi yang ngasih kesempatan buat kita lolos dari babak grup? Gue merasa sebelum turnamen ini mulai, lebih banyak yang meragukan kita gitu daripada yang percaya sama kita bahwa kita bisa lolos. Karena menurut gue pantas juga sih, Qatar, Australia, dan Yordania nih udah langganan gitu masuk Piala Asia Under 23, sedangkan kita baru negara debutan. Qatar udah pernah masuk 5 kali sebelumnya, dan Yordania sama Australia itu udah 6 kali gitu. Jadi dari segi pengalaman aja, kita nih jauh banget dibandingin negara-negara itu. Jadi bahwa kita akhirnya bisa lolos dari babak grup, ini pantas banget dibanggakan. Dan lolosnya tuh kalau kata Koci ya bukan gara-gara gol jatuh dari langit atau gara-gara hoki, tapi emang bener dari kerja keras kita sendiri, gara-gara mainnya bagus, dan malah bisa jadi juara grup gitu kalau misalkan keadaan di pertandingan pertama tuh berbeda ya. Di pertandingan terakhir di babak grup, Indonesia dapat mengalahkan Yordania dengan skor 4-1, dan wow, what a match, what a performance ya dari timnas kita. Menurut gue ini performa terbaik dari timnas kita so far selama sepanjang turnamen ini, dan kita nih pantas banget ya menang telak melawan Yordania. Kombinasi passingnya bagus, passage of play-nya mostly lancar semua, dan gila deh, ini performa yang membanggakan banget pokoknya. Pemain yang stand out banget di pertandingan kemarin nih ada 3 ya menurut gue, walaupun in general nih semuanya mainnya bagus, tapi out of everyone menurut gue 3 ini mencolok banget, dan 3 itu adalah Marcelino, Witan, dan Nathan Choaun. Dan dari gue, mereka bertiga dapat special mention gara-gara menurut gue mereka benar-benar control the game. Witan menurut gue pas lawan Yordania kemarin nih merupakan permainan terbaiknya ya menggunakan kostum Garuda Merah. Work ethicnya benar-benar second to none, and saat in possession tuh dia juga menunjukkan kelasnya gitu. Ini adalah suatu potensi yang kita sebagai fans timnas tuh tahu bahwa Witan tuh punya, tapi dia tuh lack konsistensi aja gitu, kurang konsisten. Tapi di game kemarin dia bener-bener bisa menunjukkan potensi tersebut. And fair play Witan, what a game dari dia. Gol kedua dan ketiga di game kemarin melawan Yordania nih top banget ya menurut gue. Dan passingnya jalan, segitiga jalan semua, dan seneng banget deh gue ngeliatnya. Di gol kedua, Rizky Ridho gokil sih. Dia menunjukkan kelasnya ya sebagai kapten, sebagai seseorang yang punya pengalaman lebih di timnas senior, dan sebagai modern center back yang tidak takut untuk menggiring bola sampai depan gitu. Gue berharap dari turnamen ini ada scout yang nonton tim kita ya dari negara-negara luar, biar lebih banyak lagi gitu pemain kita yang main abroad. Dan mudah-mudahan salah satu nama tersebut adalah Rizky Ridho, karena menurut gue dia kelasnya lebih dari kelas League On, dan menurut gue bisa gitu at least main di Thailand lah. Untuk gol ketiga juga keren banget ya dari passingnya kita buat. Dan sejak unggul 2-0 tuh Yordania makin berkembang gitu, makin bangkit penyerangannya, dan kita dapat mengkonten itu dan menahan itu dengan baik. Dan saat kita ada peluang, kita dapat memaksimalkan itu. Menurut gue ini penting banget, karena itu sesuatu yang kita tidak dapat lakukan melawan Australia gitu. Kita dapat mengkonten, tapi giliran kita dapat counter attack, kita kurang memaksimalkannya. Dengan Marcelino kebanyakan beroperasi dan bergerak di half space, dan Rafael drifting wide, itu tuh penyerangan kita dapat berjalan dengan baik menurut gue. Dan sekali lagi, gue juga mau memberi apresiasi ke Nathan Choaun yang sekarang sudah dipanggil balik ya ke klubnya di Belanda. Dia tuh sepanjang turnamen ini dimainkan di posisi yang baru gitu, di posisi yang unfamiliar. Dia dimainkan di gelandang tengah, dan dia benar-benar nggak kelihatan out of place sama sekali. Biasanya Nathan dimainkan di posisi back kiri atau di wing back kiri, dan baru kali ini dia dicoba sebagai gelandang. Daya jelajah yang dia beri kepada timnas kita tuh berharga banget, dan composure atau ketenangan yang dia beri itu juga menambah kualitas gitu di tim kita. So, thank you Nathan yang sudah berjuang demi Garuda di dada.
and all the best for the rest of your season in Eredivisie. Prediksi line up dari gue buat match melawan Korea Selatan di babak 8 besar tetap menggunakan formasi favorit Sintayong ya, 3-4-3 dengan pastinya Hernando Ari tetap starting menjadi kiper, pahlawan negara melawan Australia, dan di back 3 ada Rizky Ridho sang kapten, Muhammad Ferrari I think will keep his place, and menurut gue Bambang Teguh akan kembali ke starting lineup ya, karena Nathan Choaon udah cabut. Ini berarti Justin Hubner didorong ke tengah untuk menemani Ivar Jenner ya di posisi gelandang pengangkut air, dan di posisi wingback ada Fajar yang menurut gue tampil lebih baik dibandingin Rio Fahmi selama turnamen ini, dan di kiri pastinya ada long throw merchant yang kami semua cintai, Pratama Arhan. And of course di front three kita tidak tergantikan ya, Witan, Marcelino, and up top, Rafael Struijk. Kurang lebih seperti inilah bentukannya. Dan menurut gue ini juga line up terkuat sih dari pemain yang tersedia sekarang. Dari sisi Korea Selatan, mereka belum kebobolan sama sekali di turnamen ini so far, dimana di babak grup mereka menang dengan skor 1-0 melawan UAE, 2-0 melawan Cina, dan 1-0 melawan Jepang. Pas melawan Jepang gue nonton, dan di situ mereka juga memakai formasi yang sama ya seperti kita, 3-4-3. Jadi ini match up bakal interesting banget sih. Di pertandingan kemarin melawan Jepang, mereka unsurprisingly bertampil sangat controlled, sangat teratur dan disiplin ya, tapi tidak takut juga untuk ngepress lawan mereka Jepang. Di babak pertama, kedua sisi tersebut lebih risk averse ya, lebih segan untuk membuat kesalahan, tapi pas babak kedua mulai tuh intensitas permainan mereka meningkat kedua sisi tersebut. Tapi menurut gue Korea di match kemarin tuh yang lebih direct dalam melakukan penyerangan, lebih striking with intent, dan menurut gue dari situ akhirnya mereka bisa mencolong gol gitu dari corner. Pemain yang harus diawasi dari mereka menurut gue termasuk pencetak gol melawan Jepang kemarin, Kim Min Woo yang sekarang bermain untuk klub Jerman Fortuna Düsseldorf. Ada juga attacker lainnya Om Jisung dan Kang Songjin yang keduanya tuh udah main di timnas senior ya, dan Lee Yongjun yang sekarang merupakan top scorer di turnamen ini so far. Untuk timnas kita sendiri, menurut gue kita tetap harus mengawasi sisi kanan kita, karena selama pertandingan di babak grup kemarin tuh sisi kanan yang cenderung lebih sering dieksploitasi oleh lawan. Tapi on a more positive note, going forward menurut gue kemarin, especially lawan Yordania, Fajar tuh bagus banget ya. Dia dapat memberikan beberapa kesempatan bagi rekan-rekan timnya gitu. And hopefully ini bisa dilanjutkan melawan Korea. Menurut gue saat kita ada kesempatan untuk memulai counter attack, itu harus dimaksimalkan ya, karena pas lawan Australia gitu in particular kita dapat beberapa chance untuk counter tapi kurang bisa dimaksimalkan dan tidak berbuah gol. Jadi decision makingnya especially in the final third harus ditingkatkan lagi. Dan gue juga berharap kita fearless ya mainnya, lepas aja, karena I think that's when we're at our best, when we take on players, when we give them this dog fighting mentality, and jangan takut untuk menyerang, jangan takut untuk initiate counter pressing, dan dari situ gue jamin kita bakal bisa kok bikin beberapa kesempatan. Mainlah tanpa pressure, main sebaik mungkin, enjoy the moment, enjoy the occasion, karena wow, ini spesial, ini ajang spesial buat sepak bola Indonesia. As always, gue hanya bisa berdoa dan berharap yang terbaik untuk timnas yang kami semua cintai. Mudah-mudahan kita mainnya bisa bagus lagi, and hopefully we can shock the world once again and buktikan bahwa we belong in this stage. Kita pantas berada sekarang bersama negara-negara sepak bola besar Asia lainnya. And as always, thanks for watching.